Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan acara Manarema hari ini. Tentu Bapak Ibu tetap bersemangat, bersukacita untuk tetap beribadah meskipun secara daring, secara online atau secara virtual. Yang penting kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan setiap hari, ya. Bahkan dalam setiap hari kita isi hidup kita dengan puji-pujian, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, kita juga akan belajar firman Tuhan melalui acara Manarema. Hari ini kita buka terlebih dahulu dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan kalau kami boleh belajar tentang Manarema hari ini, sehingga kami boleh kaya akan firman-Mu Tuhan, sebab kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi kami hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Hidup kami boleh benar karena kami punya penuntun dan pedoman hidup kami, yaitu firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang pencampaan iblis. Sekali lagi, saya akan membahas mengenai pencampaan iblis. Nah, ada berapa kali iblis itu mengalami pencampaan? Jadi berapa kali iblis itu dicampakkan? Nah, kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa iblis mengalami 3 kali pencampaan. Sekali lagi, iblis mengalami 3 kali pencampaan. Pencampaan pertama kita bisa baca dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, perhatikan, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana bahwa iblis itu dicampakkan pertama kali dari surga ke bumi setelah iblis dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya dalam peperangan di surga. Iblis dan malaikatnya dicampakkan dari surga ke bumi. Saudara ya, itu sudah kita baca di dalam ayat bacaan kita, ya. Kemudian yang kedua, pencampaan iblis itu terjadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3, perhatikan. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, ini menjelaskan peristiwa pencampaan iblis yang kedua, yaitu pencampaan iblis dari bumi ke dalam jurang maut. Ya, ketika kerajaan 1000 tahun akan dimulai, iblis diikat dan dicampakkan ke dalam jurang maut, dan jurang maut itu ditutup dan dimeteraikan, sehingga iblis tidak bisa keluar dan tidak bisa bebas sebelum 1000 tahun damai berakhir. Itu pencampaan kedua.
Kemudian pencampakan ketiga itu dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan demikian, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Perhatikan, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, bahasa aslinya Gehenna atau neraka kekal, yaitu tempat binatang, tempat antikristus dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi peristiwa pencampaan iblis yang ketiga adalah pencampaan iblis dari bumi ke dalam Gehenna, ke dalam neraka kekal, lautan api dan belerang, saudara ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa iblis mengalami 3 kali pencampaan. Yang pertama, pencampaan iblis dari surga ke bumi setelah iblis dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya dalam peperangan di surga, sehingga iblis dan malaikat-malaikatnya dicampakkan ke bumi. Pencampakan kedua yaitu pencampakan iblis dari bumi ke dalam jurang maut. Ini ketika kerajaan 1000 tahun itu akan dimulai. Iblis terlebih dahulu diikat, kemudian dicampakkan dalam jurang maut dan ditutup jurang maut dan dimateraikan sehingga iblis tidak bisa mengganggu selama 1000 tahun sebelum dia dilepaskan setelah 1000 tahun berakhir, dan dia menjadi pemimpin untuk perang dalam Gog Magog, mengumpulkan orang-orang berdosa yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua. Peristiwa pencampakan ketiga adalah pencampakan iblis dari bumi ke dalam Gehenna atau neraka kekal atau lautan api dan belerang. Ini akan terjadi setelah perang Gog Magog dan iblis dikalahkan, maka iblis dicampakkan ke dalam Gehenna atau lautan api dan belerang atau neraka kekal. Ya. Nah, saudara, itu adalah 3 kali pencampaan iblis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan mengenai topik tentang pencampaan iblis yang dilakukan dalam peristiwa pada waktu akhir zaman. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.